Hai keluarga jiwaku, ini adalah pick a card. Kita akan melakukan pilih kartu. Ada begitu banyak hal yang terjadi setelah New Moon in Pisces atau bulan baru di Pisces. Ini akan menjadi sebuah portal atau sebuah gerbang setelah New Moon, dan tema untuk pick a card kali ini adalah apa yang perlu kamu tahu sekarang, yang penting untuk kamu ketahui sekarang. Oke? So let's see. Seperti biasa, akan ada 3 pilihan kartu di sini. Aku akan memberikan indikator kartu. Perlu diingat, this is general reading, ya. Sesuaikan dengan situasi kalian, tidak akan 100% resonate karena aku mengambil energi dari banyak orang. Banyak cinta dan kebaikan untuk kalian. Selalu bisa melihat hal indah di setiap apapun yang kamu temui, apapun yang kamu miliki. Oke? Semua kartu akan hadir dalam posisi upright. Jadi, setelah bulan baru atau New Moon in Pisces, hal terpenting yang perlu kamu ketahui. Aku akan shuffle langsung untuk indikator kartunya. Pile 1, pile 2, pile 3. Aku tidak akan memberikan indikator kristal di atasnya, sekaligus untuk melatih intuisi, karena aku merasa beberapa di antara kamu sudah cukup baik terhubung dengan intuisimu. So, grup 1 atau pile 1, grup 2, grup 3. Kamu bisa pause sebentar videonya untuk memilih. Aku menuliskan timestamp, oke, menit dengan warna biru di deskripsi. Kamu bisa langsung melompat ke grup yang kamu pilih. Kita bertemu di sana, oke? Hai, kamu yang memilih grup 1, ini adalah indikator kartu yang kamu pilih. Oke. The Hierophant. Sepertinya kamu sudah mulai bisa menikmati kehidupan, meskipun perlahan tapi pasti. Kadang-kadang bahkan kamu bisa mensyukuri sesuatu yang tidak benar-benar kamu harapkan kamu dapatkan. Oke, ada sedikit kekecewaan, tapi ini levelnya sudah naik ya. Permainan kamu sudah naik daripada permainan-permainan kamu di kehidupan sebelumnya. Karena kamu sudah mulai bisa melihat tentang keindahan atau rencana lain dari the universe ketika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang saat itu kamu pikir benar-benar kamu inginkan. Oke, look at that. Dan bahkan kadang-kadang seperti perasaan kamu bisa menertawakan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kamu tertawakan. Oke, kamu ada di fase ini. Jadi, ini menjadi salah satu alasan kenapa kadang-kadang aku tidak perlu memaksakan diriku untuk mengejar viewers, untuk mengejar subscriber, karena aku meyakini ketika aku terdorong untuk melakukan reading, artinya ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan. Tapi most of the time ketika aku vakum untuk beberapa saat, aku juga memberi waktu bukan hanya bagi diriku, tapi aku tahu bahwa ada proses yang sedang kalian lalui di mana kalian bisa menemukan guidance itu dari dalam diri kalian. Oke, sekalipun untuk beberapa seperti memaksakan diri untuk ke reader atau mendengarkan reading yang lain, tapi seperti kamu tidak benar-benar terkoneksi dengan itu. Oke. Kenapa? Karena kamu sudah mendapatkan guidance itu dari dalam dirimu dan kamu sudah cukup bisa mendengarnya. Kadang-kadang seperti kamu hanya membutuhkan konfirmasi bias dari reader atau dari seorang guru spiritual
Tapi to be honest, yang aku rasakan adalah kamu bahkan ada di level spirituality yang kamu tidak sadari. Kamu sudah melompat, kamu sudah naik begitu jauh daripada sebelumnya. Oke. Beberapa di antara kamu sudah terhubung dengan kristal. So let's see, apalagi yang perlu kamu ketahui setelah New Moon in Pisces. Why the Hierophant here? Jika kamu bisa memaintain apa yang sudah kamu miliki sekarang ini secara spiritual, tentang bagaimana kamu melihat kehidupan, karena aku merasa you are on the right track, you are on the right path, kamu bisa satu demi satu mendaki tangga ini, kemudian kamu tahu ada peaceful di sana, ada kedamaian di sana, ada graduation di sana. Ada kelulusan di sana, oke? Seperti sebuah jiwa yang kembali bebas, tidak lagi terikat oleh penderitaan-penderitaan yang kadang dibuat oleh ego kita sendiri, ya. Ini untuk grup 1. Semua kartu akan hadir dalam posisi upright untuk bacaan kali ini, oke? The Hierophant. Opportunity. Bersiaplah untuk ini. Pay attention untuk sebuah tanda atau peluang-peluang yang hadir, karena aku merasa di sana ada opportunity. Untuk beberapa seperti kamu akan bertemu dengan seorang teman dan seorang kawan ini yang membawa opportunity dalam kehidupan kamu, membawa sebuah peluang baru dalam kehidupan kamu. Beberapa bisa jadi dalam hal bisnis, beberapa justru aku merasa even this is pentacles. Aku merasa beberapa dalam relationship, oke? Page of Pentacles here. Oke. Aku notice dengan turtle here, ya. Secara spiritual, untuk spirit animal turtle ini digambarkan sebagai wisdom atau kebijaksanaan. Jadi ketika kartu ini muncul dan ini membawa opportunity, which is adalah momen ketika kamu bisa sebijaksana itu loh melihat kehidupan, bahkan melihat sebuah persoalan. Bahkan sekedar kamu membeli sesuatu dan kamu tidak benar-benar merasa puas atau merasa that's a perfect buying gitu, tapi kamu selalu bisa melihat itu sebagai sesuatu yang oke, pasti ada sesuatu yang perlu aku pelajari dari momen ini, pasti ada sesuatu yang bisa aku upgrade dengan ini, ya. Dan kamu tidak membiarkan emosi menyelimuti atau mendominasi kehidupanmu. Look at that, ya. Ada kedamaian dalam wajah ini, ya. Dia bermain dengan sangat, jadi tidak ada penderitaan ketika ada kebijaksanaan. Dia bermain dengan sangat enjoy dengan kebijaksanaan itu, ya. Meskipun ini seperti sebuah permulaan, sebuah awal, ini seperti energi yang starting from zero lagi gitu. Tapi kemudian kamu tahu bahwa laginya yang sekarang ini beda dengan laginya yang kemarin-kemarin. Oke, karena kamu benar-benar sekarang ini lebih terkoneksi, ya, with the universe, dengan energi kebijaksanaan yang datang dari your higher self. The Hermit, ya, contemplation. Banyak momen di mana kamu merenungkan sesuatu. Oke. Ketika ada peluang terjadi, ada peluang datang, kamu melihat peluang itu terbuka atau sebuah opportunity itu terbuka untuk kamu, entah dalam percintaan, entah dalam bisnis, entah dalam pekerjaan sekalipun, aku merasa kamu akan take time dengan ini. Bahkan beberapa baru memulai sebuah hubungan yang baru, seperti baru menikah, atau mungkin kamu baru mendapatkan seseorang. Ini untuk 1 atau 2 orang saja. Dan kamu kemudian melihat bahwa oh ternyata B aja ya. Bukan berarti kamu tidak mensyukuri, tapi ketika kamu begitu punya desire yang luar biasa atau keinginan luar biasa untuk memiliki sesuatu, and then ketika kamu sudah memilikinya, kamu ya udah gini gitu. Dalam kehidupan itu pasti akan selalu belajar. Itulah kenapa aku bilang bahwa asih kamu mendengar suara orang-orang tertawa. Ketika kamu bertemu dengan seseorang, siapapun orang itu, derajatnya ada di mana, dari status sosial apa, status pendidikan bagaimana, yang setiap kita temui adalah guru, oke?
guru dalam kehidupan ini. Bukan berarti kita belajar tentang bad habitnya, no. Ini tentang sebuah media atau sebuah tools atau sebuah event, sebuah kesempatan, sebuah momen di mana kita diizinkan untuk belajar atau kita membiarkan diri kita belajar untuk menghandle diri kita ketika kita berhadapan dengan orang yang misalnya ya totally different atau sangat berbeda dengan kita. Oke, mau itu twin flame, mau itu soulmate gitu. Bukan berarti kemudian semuanya mulus, semuanya seperti ada di surga misalnya, kamu bayangkan. No. And then kamu contemplate, oh iya ya, bahkan sesuatu yang sangat aku inginkan ketika aku mendapatkan itu, and then ya rasanya B aja, karena selalu akan ada yang dipelajari. Jadi tidak terlalu euforia dengan kebahagiaan, tapi kamu juga tidak terlalu membiarkan dirimu larut dalam perasaan-perasaan yang sentimental, yang melankolis, hanya tenang aja gitu. Jadi ini seperti spiritual moment, spiritual. Jadi kamu masuk ke dalam dirimu. Oke, ini untuk beberapa yang akan mendapatkan peluang baru, tapi untuk 1-2 orang justru kamu baru saja memasuki sebuah pintu baru dalam kehidupan kamu. Oke, ya, look at that. Bahkan ketika kamu mendapatkan sebuah peluang, untuk beberapa yang belum memasuki ini, kamu diminta agar kamu contemplating. Benarkah ini yang kamu butuhkan? Ini bukan lagi tentang apa yang kamu inginkan, ini tentang apa yang kamu butuhkan. Lihatlah, ya, bagaimana dia bisa melihat peluang itu. Dia melihat peluang itu secara dalam, nggak asal, nggak emosional, nggak karena lagi hypes aja, nggak karena lagi viral aja, nggak karena lagi tren aja, gitu. Oke? Atau nggak hanya biar dilihat orang, oke nih kayak kebanyakan orang nih, waras nih, gitu, normal nih, no. Ya. It's deeper. Ini lebih dalam daripada sekedar itu. Ya, kamu diingatkan untuk contemplating atau merenungkan peluang-peluang baru yang hadir. Dan untuk beberapa yang lain, aku membaca kamu menghadapi sebuah fase kehidupan baru atau sebuah momen baru, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam percintaan, relationship. Tapi itu, setiap kejadian itu membuat kamu berpikir sesuatu tentang bagaimana kehidupan ini. Ya. Oke, so let's see, di bottom of the deck, reunion. Oke, sih, ini aku dapatkan. Ya, ada reunion. Three of Cups dalam deck ini bukan berarti sebagai sebuah pihak ketiga atau sebuah hubungan yang terlarang, no. Ini tentang reunion, jadi untuk beberapa, bagiku ini seperti twin flame connection. Jadi kamu, untuk satu orang saja, kamu bersatu dengan your twin flame person, dan kamu sempat berpisah, kemudian kamu bertemu lagi, bahkan mungkin beberapa seperti berkomitmen lebih serius, ya, memasuki sebuah jenjang kehidupan baru, dan seperti yang aku katakan. Jadi apalagi ya dalam kehidupan ini, bahkan setelah kamu bersama dengan your twin flame person, 1 orang saja, oke? Kita akan ambil 1 kartu lagi sebelum kita masuk ke healing crystal deck. The universe, energy, and spirit guide, please help me. Ini untuk file 1, grup 1. Dan seperti yang aku sampaikan, bahwa untuk beberapa peluang itu justru seperti dalam relationship, bertemu dengan orang lama, kemudian kalian punya ketertarikan yang berbeda daripada sebelumnya. Atau ketertarikannya sudah ada tapi terasa lebih secara ekspresi bisa disampaikan, ya. Nothing has gone wrong. Wow. Ini betul-betul dalam, ya. Karena ketika berbicara tentang spiritual, maka segala hal yang terjadi dalam kehidupanmu yang sudah terjadi, tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kamu merasa ada yang perlu kamu sesali dari sebuah keputusan, maka ketahuilah, tidak ada yang salah dengan itu. Dan tidak ada drive yang salah atau arah yang salah yang sedang kamu tuju. Segala sesuatu, ya, seroller coaster apapun itu yang kamu butuhkan untuk apa? Karena jiwamu butuh belajar tentang bagaimana menyeimbangkan semua cakra atau yin and yang dalam dirimu. Oke? So spiritual. Untuk pile ini sangat-sangat spiritual. Oke? Kita akan melihat healing kristal yang kamu butuhkan, ya.
untuk kamu dealing dengan situasi ini. Oke. This is my favorite part. Untuk grup 1. Oh. Wow. Ada 51 dan ada 24, tapi perhatikan, ketika berbicara tentang numerologi, maka buatlah semua angka yang kamu temui as a single digit. Kamu dapatkan angels number 6 dan 6. Kenapa? Karena 5 tambah 1 sama dengan 6, 2 tambah 4 sama dengan 6, dan keduanya sama-sama berwarna hijau. Artinya apa? Ini terhubung dengan heart chakra. Ini tentang bagaimana kamu bisa melihat dengan cinta kasih dalam dirimu, atau melihat segala sesuatu berdasarkan pada welas asih. Ini tentang unconditional love. Apalah itu unconditional love misalnya. Apakah itu ada? Itu ada. Oke? Karena cinta dari the universe, atau Tuhan, atau sang sumber kepada kita, that's unconditional love. Ya, tak terbatas. Dan kamu punya Tuhan dalam dirimu. So, kamu bisa melakukan itu kepada siapapun, atas apapun yang sudah terjadi. Oke? Ada smithsonite dan fluorite, green fluorite. Oke, ini akan sangat membantu kamu, mengingatkan kamu pada, aku merasa beberapa memang perlu disembuhkan, ada healing yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Jadi beberapa di antara kamu yang memilih pile ini, kamu adalah orang yang emosional, kamu sensitif, kamu seorang empath, sehingga lebih mudah terluka. Kamu harus tahu bagaimana cara mengobatinya, dan agar tidak menjadi seseorang yang pembenci atau judgmental. Artinya selalu merasa bahwa ya kayak gitu kan salah, nggak seharusnya kayak gitu, harusnya yang benar tuh kayak gini gitu. Oke. Jadi orang-orang yang ada di grup ini kebanyakan, aku tidak bilang semuanya, tapi sensitif, mudah peka, mudah tersinggung, mudah terluka tepatnya, karena hatinya selembut itu. Ya, mungkin tidak terlihat di luar, tapi justru aku merasa keras atau tegasnya kamu yang ada di luar ini sesungguhnya sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam. Karena yang di dalam ini sebetulnya mudah sekali untuk, aku tidak bilang rapuh, tapi mudah sekali untuk terluka. Ya, kristal ini, kenapa kemudian dua warna yang sama dengan angka yang bahkan sama ketika kita ambil single digit? Karena ini tentang care a lot. Ya, aku merasa beberapa di antara kamu berhadapan dengan sebuah situasi di mana ada orang yang berbeda dalam kehidupan kamu, atau ada orang yang berjalan di arah yang salah. Kamu merasa bahwa kamu punya beban untuk mengarahkan mereka ke arah yang benar, sehingga seperti kadang kamu kehabisan energi untuk melakukan itu, tapi kamu terdorong untuk menyelamatkan orang-orang yang kamu kasihi agar mereka benar hidupnya gitu, dalam tanda kutip ya. No. Jika mereka adalah orang dewasa, maka kamu tidak punya kewajiban atau tanggung jawab untuk mengarahkan. Atau bahkan kamu lupa mencintai atau peduli terhadap dirimu hanya karena kamu ingin menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Yang perlu kamu lakukan hanyalah kamu menjalani kehidupan kamu dan memunculkan versi terbaik yang bisa kamu munculkan. Tentang bagaimana kamu bereaksi, bersikap, itu akan menginspirasi mereka. Tapi bisa nggak sih dikomunikasikan? Boleh nggak sih misalnya aku kasih tahu sesuatu? Boleh, tapi tidak ada ekspektasi di sana. Karena percayalah, setiap orang pada akhirnya akan memilih sesuatu dan itu merupakan free will-nya. Maka free will seseorang juga ditentukan oleh konflik batin setiap pertumbuhan spiritual yang dia jalani, life path-nya. Tidak selalu bahwa kemudian ketika orang nggak nurut atau nggak dengerin yang kamu omongin misalnya, kemudian mereka berada di jalan yang salah. Yang terjadi adalah memang mereka perlu di jalan itu untuk belajar sesuatu yang memang mungkin kadang-kadang butuh campur tangan the universe untuk menyadarkan atau untuk memberi pelajaran. Karena kadang-kadang ketika seseorang tidak mendengar nasihat dari orang yang lain yang care dan benar-benar peduli tulus kepadanya, ketahuilah the universe menunggu untuk memberitahu orang itu. Jadi kamu tidak perlu merasa bahwa, tapi kan biasanya kalau misalnya dikasih tahu the universe ini kan lebih sakit. Kadang sakit itu yang jadi pelajaran. Karena kalau nggak sakit, biasanya nggak belajar sesuatu. That's human. Itulah manusia. Oke? Pertama itu. Yang kedua adalah
Tidak selalu merasa bahwa kita adalah yang paling benar, yang paling baik, yang paling suci, yang paling harus diturutin, yang paling harus gini-gini. Kok gitu sih, itu salah dong, yang harusnya benar kayak gini gitu. Nggak selalu hal seperti itu jahat, tapi kadang kita nggak sadar loh kita seperti itu kepada orang lain maupun kepada situasi apapun yang kita hadapi. Oke? Yang lainnya adalah tetaplah menjadi seseorang yang bertanggung jawab, karena kamu sudah ada di path itu, kamu cukup bertanggung jawab atas kehidupan kamu. Persisnya adalah ketika kamu adalah seorang yang selalu mengejar keadilan, maka adillah juga untuk dirimu. Kamu perlu memperhatikan dirimu sebagaimana kamu peduli terhadap orang lain. Ya, pedulilah terhadap dirimu. Kamu perlu menyelamatkan dirimu terlebih dulu, baru kamu bisa menyelamatkan orang lain. Ya, bagaimana bisa kamu ketika dalam badai, kamu tidak dalam posisi aman, kemudian kamu menyelamatkan orang lain? Yang ada adalah bahaya untuk dua-duanya. Oke? Itu yang aku punya untuk kamu. This one is a dive deep. Betul-betul dalam, tapi aku mengikuti alurnya aja. Aku mengikuti apa yang ingin Spirit Guide dan juga The Universe sampaikan kepadamu. Grup 1, you are all amazing. Kamu luar biasa sampai di path ini. Ingat bahwa nothing has gone wrong. Gak ada yang salah sama sekali. Gak ada istilah aku telat kayaknya belajar. No. Semua punya waktunya masing-masing, oke? Waktunya kamu belajar apa di usia sekian, di usia sekian, usia sekian. Karena kamu misalnya, yang kamu adalah lebih cepat, kamu jiwa tua yang memang sudah berpengalaman, jadi kamu lebih cepat. Yang lain belum secepat kamu karena mereka tidak benar-benar merupakan jiwa tua. Mereka mungkin baru 1 atau 2 kali mengenal kehidupan di dunia. Jadi banyak maklum, banyak kasih tentang bagaimana kamu melihat sekeliling kamu. Jadi kamu nggak toksikin diri kamu sendiri. Take care. I'll see you on the next video. Thank you. Love you. See you. Halo, hai, file 2. Ini adalah kartu yang kamu pilih. So let's see. The Devil. Oke. Ketergantungan terhadap sesuatu. Oke, ini bisa jadi apapun, tapi aku merasa sedikit berlebihan energinya, ya. Menggantungkan diri terlalu banyak, mencintai terlalu besar, takut kehilangan terlalu besar, melakukan sesuatu secara berlebihan, merasakan secara berlebihan, sedih berlebihan, senang berlebihan. That's the energy. Kenapa aku sebutkan begitu banyak? Karena ada begitu banyak juga yang memilih file ini, dan ini yang perlu kamu tahu, oke? Bahwa sesuatu yang berlebihan, sepositif apapun itu tidak baik. Kelebihan vitamin juga akhirnya akan keluar, gitu. Oke? Ketika kamu mengizinkan dirimu untuk terbiasa melakukan sesuatu secara berlebihan, ya, akan ada ketidakseimbangan di situ. Maka selalu ada kata cukup dalam setiap hal. Itu yang akan menuntun kamu pada rasa syukur. Oke? Ketika merasa I want more and more and more and more terhadap sesuatu, seperti nggak ada habisnya, kemudian kamu menyadari itu adalah sebetulnya sebuah sign atau sebuah tanda yang perlu kamu sadari bahwa kadang-kadang kamu perlu mengatakan cukup terhadap sesuatu yang kamu bahkan merasa kamu masih haus dengan itu, belum terpuaskan, masih mau lagi, ya. Jadi ada energi yang berlebihan di sini aku merasa. Even ini terutama tentang ekspektasi terhadap orang lain. Kamu dibuat menderita oleh ekspektasi kamu atau harapan tinggi kamu terhadap orang lain yang ternyata misalnya tidak sejalan dengan kenyataan. Maka ketahuilah, Spirit Guide ingin kamu mengevaluasi ini, oke? Tentang bagaimana kamu mengizinkan, ya. Apakah itu orang lain mengendalikan kamu atau justru egomu, ya, yang mengendalikan dirimu? Sehingga ketika ego mengendalikan, yang terjadi adalah terasa seperti kacau. Kayak nggak ada habisnya, nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian di sana. Karena ketahuilah, ya, ketika fokus kamu adalah pada hasil, ketika fokus kamu adalah pada hasil atau sebuah goal atau sebuah pencapaian atau sebuah achievement, maka kamu tidak akan menikmati prosesnya. Proses belajarnya ada tahapannya menuju ke sana. Tapi ketika kamu fokusnya adalah you giving your best, kamu memberikan yang terbaik untuk setiap yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu setiap hari, setiap detik, setiap waktu, and then kamu akan tahu bagaimana cara mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, alih-alih kamu hanya fokus pada goal saja.
Seolah-olah semua ini nggak ada artinya, prosesnya nggak ada artinya kalau kamu tidak mencapai atau mendapatkan sesuatu. Oke? It's all about the whole process. Ini tentang bagaimana keseluruhan dari proses kamu belajar. Saat sesuatu tidak terjadi dalam kehidupan kamu, bukan berarti bahwa kamu tidak cukup baik melakukan itu. Hanya saja kita tahu bahwa ada kekuatan lebih besar yang hadir dalam kehidupan kita ini, dan itu adalah akses atau izin dari Tuhan. Sehingga ketika kamu mensisakan 1% saja untuk possibility itu, yang possibility-nya itu adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan. And then kamu tidak akan merasa terlalu kecewa atau seperti ada energi berserah di sana. Bahwa something bigger, more beautiful, lebih amazing disiapkan untuk kamu. Dan mungkin memang bukan hal ini yang betul-betul kamu butuhkan untuk kamu memenuhi your life path atau your soul mission, your life purpose. Okay, so let's see. Why the devil's here? General reading tidak akan 100% resonate, sesuaikan dengan kondisimu, pile 2. Five of Pentacles. Oke. Kalau dalam kehidupan sekarang, untuk beberapa di antara kamu pernah merasa diabaikan, bahkan oleh the universe sendiri. Seperti, kok kayaknya aku mengharapkan sesuatu belum terjadi, sepertinya ada penolakan di situ, ada perasaan di mana kamu merasa kamu ditinggalkan, kamu merasa kamu ditolak, kamu merasa kamu tidak diperhitungkan, atau mungkin untuk beberapa yang lain ini seperti merasa dianaktirikan, merasa diperlakukan berbeda, merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Oke? Perasaan-perasaan semacam itu aku merasa yang sejujurnya jangan kamu izinkan untuk mengendalikan diri kamu. Oke? Ini bukan tentang fisik kamu, ini bukan tentang seberapa orang lain mencintai kamu. Ini tentang kamu yang perlu mencintai diri kamu lebih dalam. Oke? Aku merasa untuk beberapa atau 1 atau 2 orang seperti ada trauma di masa kecil yang membuat kamu merasa kamu tidak pantas, ada perasaan kamu tidak layak, ada perasaan di mana kamu tidak benar-benar sepenuhnya merasa diri kamu berharga atas sesuatu atau layak untuk mendapatkan sesuatu. No. You deserve hal terbaik bahkan dalam kehidupan yang memang dibutuhkan olehmu. Ya. Maka ketahuilah ketika kamu kehilangan sesuatu, apakah sesuatu itu adalah seseorang selamanya, atau misalnya memang karena hubungan yang terputus atau merasa ditinggalkan, itu bukan akhir dari kehidupan, karena kehidupan ini bukan tentang kamu bisa mempertahankan siapa dalam kehidupan kamu. Ini tentang bagaimana kamu tidak kehilangan dirimu ketika apakah itu orang, apakah itu kekayaan, apakah itu popularity pergi dari kehidupan kamu. Atau memang sudah waktunya untuk hilang dan diganti dengan yang lain berupa kedamaian dan ketenangan. Tapi jangan izinkan itu tidak masuk. Kedamaian dan ketenangan itu udah antri di pintu kamu untuk masuk. Karena kamu menutupnya dengan perasaan kecewa karena ditinggalkan, karena merasa kehilangan, kesepian, diabaikan. Oke? Oh. Oke. Page of Cups, Imagination. Kamu diminta belajar lebih banyak lagi tentang apa itu terkoneksi dengan your inner child. Kamu diminta untuk terhubung lagi dengan mimpi-mimpi besarmu ketika kamu masih kecil. Kamu ingin menjadi apa?
Kamu ingin merasa bagaimana dengan kehidupan kamu. Ada sebuah mimpi besar yang ingin kamu wujudkan dalam kehidupan kamu. Dan terkoneksilah dengan energi itu. Karena pengalaman-pengalaman hidup ketika kamu mendewasa, dengan banyaknya sebuah pengalaman emosional yang mungkin bergejolak, seperti membatasi imajinasi kamu atau mimpi-mimpi kamu. Jadi, pesan dari Spirit Guide saat ini adalah terkoneksilah dengan your inner child. Bayangkan, ketika kecil, dengan spesialnya kamu, dengan keunikan dan gift yang Tuhan berikan kepadamu, apa yang sangat kamu ingin wujudkan dalam kehidupan? Jangan takut untuk bermimpi besar, oke? Karena dalam proses kamu menggapai mimpi itu, dan kamu bisa menikmati the whole proses atau keseluruhan proses itu, kamu mendewasa, kamu menikmati jatuh bangunnya. Itu adalah pelajarannya di situ. Tapi bahkan ketika kamu terkoneksi dengan vibrasi di mana masa kecil kamu atau ketika kamu kecil kamu bisa begitu mempunyai mimpi yang besar, tidak ada batasan. Kenapa? Karena anak kecil nggak terlalu mikirin cara. Mereka hanya tahu bagaimana caranya untuk ketika mereka punya mimpi, maka itu akan menjadi sebesar-besarnya mimpi. Dan itu perlu kamu lakukan sekarang. Oke? Ambil energi itu. Bahwa seringkali yang membatasi diri kita adalah diri kita sendiri. Oke? Karena kamu adalah sebuah jiwa. Jadi limitless. Kamu ini nggak terbatas. Maka bermimpilah sebesar-besarnya. Dan menyatulah mindfulness dalam proses kamu menjalani mimpi-mimpi kamu atau menuju mimpi kamu itu. Tanpa overthinking atau overanalyzing, overstress tentang bagaimana cara dan apakah bisa atau tidak kamu mendapatkan goal itu. Happiness di bottom of the deck. The sun here. Beautiful energy, ya. Playful, joyful, ini adalah energi yang dibawa. Dan kalau kamu bertanya, setelah new moon ini, ada apa? Ada happiness. Ada happiness. Ketika apa? Ketika kamu bisa melewati hal yang sudah aku sampaikan tadi. Ada cahaya yang begitu terang, oke? This is amazing energy, ya. Bahkan harapan baru itu bisa kamu lihat setiap hari ketika kamu melihat sinar matahari bersinar. Karena itu adalah sebuah tanda dari the universe bahwa it's the new day, it's a new beginning, it's a new hope. Tidakkah kalian bisa melihat bahwa matahari ini kenapa kemudian selalu tenggelam dan kenapa kemudian alam ini bekerjanya muncul lagi di pagi hari, memberi sinar, membuat orang-orang bekerja. Bisakah kamu sekarang ini melihat harapan baru ketika kamu melihat matahari pagi terbit atau mulai muncul? Karena kamu harus membawa energi itu, oke? Karena itu adalah sign yang diberikan oleh the universe bahwa it's a new beginning. That's okay, the mistake, the fall yang terjadi di hari sebelumnya. There is always new beginning, new day. Be the best version of you. Ya, oke. Kita akan lihat lagi. Ini untuk grup 2. Oh, satu kartu terjatuh, 2. Untuk yang mempertanyakan terkait dengan abandonment tadi, kenapa ya aku merasa ditinggalkan, kenapa ya aku merasa tidak diperlakukan seperti kebanyakan orang, ini mungkin hanya untuk 1-2 orang saja. It's all about soul journey. Kamu ada di tingkatan itu, dimana kamu harus memahami mau ngomong apa. Kalau ini adalah soul journey-mu, perjalanan jiwa yang memang harus kamu lalui dengan ilmu tertinggi dalam kehidupan, yaitu ikhlas dan surrender. Oke?
Ya, look at that. Perjalanan kamu ini kemana sih? Sampai sini. Ya, dan yang kesini ini nanti bukan fisik kamu sebagai siapa kamu sekarang. Yang kesini ini adalah jiwa kamu. Cahaya itu. Oke? Jadi, pastikan bahwa cahaya itu selalu bersinar. Kamu dapatkan satu lagi, grup 2, 3 dan 1, Divine Feminine. Ini tentang kamu yang harus lebih terhubung dengan intuisimu. Ini tentang kamu yang harus lebih tahu bagaimana caranya untuk grateful, bagaimana caranya untuk mengelola perasaan kamu, tidak menjadi emosional yang tidak jelas, atau membiarkan mood kamu naik turun hanya karena sesuatu yang gak serk atau sesuatu yang mengganggu. Ketidaknyamanan itu sumbernya bukan ada di luar dirimu, tapi ada dalam dirimu. Oke? So, kita menuju ke my favorite part. Kita akan melihat healing crystal yang akan membantu kamu untuk melewati proses ini. Karena beberapa di antara kamu yang memilih PEL 2, kamu cukup terhubung dengan kristal dan sudah siap untuk memanifestasi dan menjadikan kristal sebagai teman. Moonlight Jasper 3 dan 6. Oke. Look at that. Ketika aku berbicara tentang soul journey, so PEL 2 kamu dapatkan angels number. Ada angka 9 di sini. Moonlight Jasper 3 dan 6, single digitnya adalah 9 karena 3 tambah 6 sama dengan 9. Untuk memahami kamu berada dalam soul journey ini, this one will help you, Moonlight Jasper. Izinkan aku untuk mengambil satu lagi. Ini akan membuat kamu ingat sebagai apa dan untuk apa kamu hadir dalam kehidupan sekarang ini. Moonlight Jasper. Jasper ini bagus untuk grounding. Aura Light, ada angka 8 di sini, it's all about manifestation. Ini adalah perpaduan antara amethyst dengan citrine. Oke. Jadi dalam amethyst ini ada isinya adalah citrine dan juga phantom. This is special one. Ya. Kau butuh ketenangan itu untuk menerima sesuatu yang memang perlu terjadi dalam kehidupan kamu. Perlu, aku bilang. Bukan semata-mata kebetulan terjadi karena pilihan-pilihan yang salah. Itu memang yang kamu butuhkan. Oke, Paku 2. Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku, ya. Ini luar biasa. Kamu dalam proses, kamu dalam perjalanan, halfway, aku merasa sudah setengah jalan. So, take care, ya. I love you as always. I'll see you on the next video. See you. Halo, grup 3, welcome. Indikator yang kamu pilih grup 3. Let's see. Oke. Membara. 6. The Lovers. Ada gairah, ada passion, ada cinta, dan saling menemukan. Oke. Aku merasa setelah New Moon in Pisces, jika kamu bisa menghandle emosi-emosi yang terasa seperti lebih sentimental, terasa seperti lebih intens daripada biasanya, ini adalah salah satu peluang yang terbuka untukmu. Why the Lovers here? Kita akan clarify kartu di sini. General reading, sesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Aku merasa segala sesuatu bergulat tentang emosional, bergulat tentang relationship, ya. Untuk yang berada dalam relationship, kamu sedang dealing dengan situasi ini cukup intens. Untuk yang belum, aku merasa ini sebuah pintu yang terbuka bagi kamu untuk bertemu dengan orang ini, dan
Kalau misalnya bertemu dalam waktu dekat, maka aku merasa ini akan menjadi sebuah hubungan yang penuh dengan penuh dengan passion, ya. Semua kartu hadir dalam posisi upright. Seven of Wands, endurance. Oke. Oke. Kita akan ambil satu kartu lagi. Queen of Pentacles, kindness. Wow. Di bottom of the deck ada Ace of Pentacles, prosperity, ya. Ini seperti rezeki nomplok bagiku, ya. Ini seperti sesuatu yang, oh finally, ini yang aku tunggu. Oh thanks God, gitu. Sekalipun untuk beberapa, ketika kamu, ini yang berada dalam sebuah hubungan, ketika kamu bisa menghandle perasaan kamu terkait dengan kondisi relationship yang sedang kamu jalani, terutama dengan orang lain, ini bisa dengan siapapun, oke? Maka aku merasa ini akan mendatangkan sebuah energi yang luar biasa dalam kehidupan kamu, dan energi ini adalah energi di mana ada prosperity di situ. Ada peluang yang terbuka dari sisi finansial, dari sisi karir atau bisnis. Ini tergantung pada apa yang sedang kamu jalani. Tapi ada harmoni di situ. Dan harmoni ini semua bersumber dari kamu yang lebih mudah untuk nenangin diri kamu sendiri ketika ada dalam sebuah situasi yang emosional. Aku merasa, oke? So, jika ada energi sebelumnya di mana ada penolakan atau ada pengabaian atau ada satu momen di mana kamu merasa struggling dengan ini, seperti semua orang gak setuju, semua orang lawan kamu dengan apa yang kamu inginkan dan sebagainya, justru aku merasa bahwa segalanya berbalik, oke? Segalanya menjadi harmoni karena kamu cukup bisa mempertahankan prinsip kamu cukup bisa mempertahankan nilai-nilai yang kamu tahu bahwa as long as aku tidak menyakiti orang lain, aku tidak merugikan orang lain, and then I'll go with it, gitu. Aku akan berjalan dengan itu. Ya, ada energi di mana kalau aku nggak nyenggol orang lain atau aku nggak bikin orang lain sakit hati, kenapa kemudian aku harus terlalu membiarkan ya apa yang dilakukan orang lain ini mempengaruhi perasaan atau batin. Ya, kamu cukup punya kesadaran tentang itu. Kamu tahu bagaimana balancing yourself sehingga terjadi harmoni. Dan harmoni ini bukan hanya dalam dirimu, ketenangan, kedamaian yang kamu dapatkan. Karena kamu fokus pada hal yang bisa membuat kamu happy, membuat kamu senang, hal baik yang bisa kamu lakukan untuk memunculkan the best version of you. Ini mempengaruhi lingkungan kamu sehingga aku merasa lingkungan ini sedikit banyak berubah seiring dengan perubahan kamu dan cara pandang kamu terhadap kehidupan atau terhadap hal-hal di sekeliling kamu. Oke? Sehingga apa? Sehingga ini tentang kamu menanam kebaikan. Menanam kebaikan ini ibarat seperti kamu mengirimkan saldo ATM kepada the universe. Oke? Satu kebaikan, kamu mengirimkan saldo lagi. Saldonya terus bertambah dengan kebaikan. Kamu berinvestasi begitu banyak. Saldo kamu tuh banyak di the universe. Perhatikan itu, setiap kamu melakukan kebaikan. Dan ingat, kebaikan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Oke? Kadang-kadang kita baik pada orang lain sampai kita kewalahan, kita lupa bahwa first thing first adalah dirimu. Oke? Karena ketika kamu balance, ketika kamu ada dalam energi di mana kamu stabil atau seimbang yin dan yang, kamu ada kedamaian, ketenangan di sana. Bahkan ketika kamu melakukan kebaikan ini radiasinya, impact-nya akan menjadi begitu besar untuk sekeliling. Ya. Lalu bagaimana ketika misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak benar-benar baik untuk diri kita? Ya artinya kamu lagi narik saldo dari the universe. Saldo yang udah kamu tabung nih sekian banyak, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya semuanya ya tinggal lebih besaran mana? Apakah saldo kamu yang kamu berikan ke the universe sehingga plus gitu tabungannya, atau justru minus atau minus karena misalnya dalam kehidupan kamu banyak mengeluh, banyak kecewa, banyak sedihnya, atau kamu membiarkan diri kamu untuk tidak belajar sesuatu, tidak bertumbuh dan sebagainya. Ini adalah tentang itu. Jadi perhatikan
Berasa kok. Kita tuh tahu kok saldo kita ini plus atau minus di the universe. Kita tahu. Tanya sama diri kamu. Ada beberapa yang tadinya minus sekarang sudah mulai plus gitu. Sorry, terlalu bersemangat, oke? Tapi ada memang yang masih harus banyak fokus pada kebaikan-kebaikan kecil, lebih legowo lagi, tahu bagaimana caranya untuk dealing dengan situasi yang memang nggak benar-benar harus 100% sesuai dengan kamu, oke? Ada Ace of Pentacles di sini, dan itu mendatangkan prosperity, kemakmuran. Rezeki itu nggak cuma datang dalam bentuk uang aja. Teman yang baik, kalau kamu dalam bisnis, customer atau klien yang loyal, yang nggak ngeribetin kamu, yang selalu bisa menerima energi positif, bertukar energi secara positif, teman-teman yang baik, keluarga yang menyayangi misalnya, atau seseorang yang hadir untuk melengkapi diri kamu. Bahkan untuk seseorang yang datang terasa seperti awalnya luka, tapi ternyata pelajaran bagi kamu bisa mensyukuri itu. Tapi untuk beberapa yang lain, ini pure sekali. Kadang-kadang ketika kau butuh uang, kamu mendapatkan bantuan tak terduga atau sebuah deal ya dari bisnis atau dari pekerjaan kamu. Ini bisa datang dari pertolongan seorang teman dan sebagainya. Oke? Kesehatan yang sekarang ini kamu miliki misalnya, atau sekedar kamu bisa melihat matahari, atau sekedar kamu masih bisa mendengar sesuatu dengan jelas, sekedar kamu masih bisa minum air putih dengan enak gitu. Ya, itu pun juga adalah prosperity. Kemakmuran tidak selalu tentang finansial, kemakmuran tidak selalu tentang harta. Tanyalah kepada orang-orang yang duitnya nggak berseri gitu. Apa yang mereka kejar lagi? Apa yang mereka ingin dapatkan? The only thing yang paling sebetulnya diinginkan oleh setiap manusia dalam kehidupan sekarang atau jiwa-jiwa yang bertumbuh adalah peaceful. Trust me. Kedamaian. Jadi kalau kamu bisa damai, bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, masalah itu lenyap. Gak ada yang betul-betul eksis. Bahkan masalah yang sedang kamu lalui sekalipun. Oke? Grup 3, aku merasa ini akan lebih cepat daripada grup lain. Kita lihat ya. Ini untuk grup 3, sesuatu yang perlu diketahui grup 3 setelah new moon terjadi. New moon tanggal 2 kemarin ya, 2 Maret. Grounding. Membumilah. Ketahui siapa dirimu dan untuk apa kamu hadir dalam kehidupan sekarang. Ya. Ini bukan tentang kamu bisa bersatu atau tidak dengan your twin flame person. Ini bukan tentang itu, no. Ini jauh lebih besar tentang itu. Ini tentang seberapa banyak kamu menanam kebaikan untuk jiwamu, untuk kehidupanmu, untuk orang lain. Ya. Ada angka 6 lagi di sini. Kamu juga harus melihat pile 2. Oke. Pile 2 dan pile 1, pile 3. Aku akan ambil satu lagi untukmu. Tiga dan 5, light being. Ketika tadi aku sampaikan bahwa perlu grounding bagi kamu sekarang ini kadang-kadang lupa karena kita ini sebagai siapa dalam kehidupan ini. Dengan nama siapa, status sosial kita di mana, kita adalah siapa di pekerjaan kita atau di karir kita atau di bisnis kita. Kita jadi lupa bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Ya. Dan kamu adalah light beings. Kamu adalah bagian dari the universe yang akan bersatu kembali dengan the universe. Kita masuk ke healing crystal, bagian favoritku, dan ini yang akan membantu kamu untuk lebih grounding sebagai light beings, membantu kamu memanifestasi hal dalam kehidupan kamu.
Blue Lace Agate 1 dan 2, 3, sesuatu tentang komunikasi yang perlu kamu kembangkan di banyak level kehidupan. Blue Lace Agate akan sangat membantumu untuk itu. Agar apa? Agar pembawaan kamu enak ketika kamu komunikasi dengan orang lain, agar komunikasi berjalan baik untuk yang berbisnis. Ketika kamu harus berhadapan dengan klien, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat membantu kamu untuk secara energi menjadi lancar, orang nyaman bicara dengan kamu. Oke? Komunikasi terjalin baik, ada harmoni di sana. Look at that. Kamu bisa berekspresi secara positif. Blue Lace Agate bisa membantumu. Ada beberapa tower kecil Blue Lace Agate yang aku punya. Kau bisa menghubungi langit jika membutuhkannya. Dan Citrine 1 dan 7, 8. Ya, karena fokus kamu di abundance, terutama untuk beberapa secara finansial yang ingin memperbaiki finansialnya. Dan look at that. Kamu dapatkan angels number 3 dan 5 adalah 8, 1 dan 7 adalah 8. Dan manifest abundance, salah satunya dengan Citrine. Oke? Ada banyak hal terutama yang ingin aku sampaikan jika kamu termasuk yang baru dalam hal kristal, ya. Kristal ini tidak kemudian menjadi sebuah tongkat ajaib atau batu ajaib yang bisa mewujudkan semua keinginan kamu seperti Aladin menggosok lampunya. Oke. Ini adalah vibrasi, ya. Kristal ini terbentuk ratusan tahun, oke, beberapa jutaan tahun untuk menjadi sebuah kristal yang cantik. Ada ketidaksempurnaan selalu dalam natural kristal, oke. Tapi kamu tidak perlu mempersoalkan itu karena kita berbicara tentang vibrasi. Kamu pertama biasanya akan tertarik secara bentuk, secara warna, itu normal. Selebihnya ketika kamu memandangi keindahannya, kamu bersinergi dengan energinya, kamu tahu bahwa kristal ini menyerap energi bumi dari the universe, dari semesta dalam ratusan tahun. Seiring berjalannya waktu, kristal-kristal ini akan menjadi sahabat atau support system bagimu. Oke? Kamu akan menjadi lebih calm, tenang ketika menghadapi situasi. Perhatikan. Oke, sakit fisik akibat stres, akibat misalnya sakit pencernaan atau mah akibat kamu terlalu overthinking, ini akan healing dengan sendirinya, perlahan tapi pasti, tidak dalam satu malam. No, jangan pernah berekspektasi kristal melakukan itu untukmu. Kristal ini beriringan dengan energi kamu. Ini seperti akan menjadi sebuah reminder bagi kamu, ya. Untuk palm stone ini bisa kamu genggam sehingga bisa mendapatkan ketenangan ketika misalnya secara emosi kamu sedang tidak cukup stabil. Tapi tidak kemudian bisa menjadi penyelamat kamu dari kekacauan kehidupan yang sedang kamu jalani, no. Karena jika ekspektasi kamu tentang kristal adalah seperti itu, dan ya, kamu akan kecewa. Ya. Nikmati proses kamu berkenalan dengan kristal. Ya, ini akan menjadi bagian dari kehidupan kamu yang sangat terhubung dengan alam. Oke. Batu lain banyak, kenapa nggak kayak gitu? Batu lain misalnya batu kali misalnya, ya, tapi mereka terbentuknya tidak perlu ratusan tahun, sehingga energi dari batu yang misalnya usianya hanya tahunan atau puluhan tahun, kemudian kamu bandingkan dengan energi dari kristal yang ratusan tahun atau berapa jutaan tahun misalnya, tentu saja berbeda, ya. Dan biasanya crack dari kristal ini justru menciptakan keindahannya sendiri. Itulah kenapa kadang-kadang manusia itu perlu jatuh, perlu sakit untuk dia belajar sesuatu atau menemukan keindahan dalam jiwanya. Percayalah bahwa synchronicity atau keterhubungan kamu dengan kristal itu akan mengalir dengan sendirinya secara natural. Oke, jadi jangan paksakan itu, ya. Tapi sekali lagi aku sampaikan, ini bukan alat instan untuk kemudian, kok aku bawa Citrine aku nggak kaya raya gitu. Perhatikan ilmu manifestasi yang seringkali aku sampaikan kepadamu, ya. Kebaikan datang kepada seseorang yang merasa bersyukur dengan kehidupannya, dengan apapun yang dia miliki sekarang, ya. Karena energi kebaikan itu hanya akan hadir dengan orang yang satu frekuensi dengan kebaikan, yang selalu bisa melihat setiap sisi dari lebih banyak dari sisi kebaikannya dibandingkan keburukan yang bisa dikeluhkan misalnya.
kebaikan akan lebih besar datang kepada orang-orang yang merasa baik dengan hidupnya. Oke? Banyak momen yang bisa kita gunakan dalam kehidupan ini untuk belajar. Ya. Ketika kamu bersyukur dengan apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu miliki sekarang, yang terdengar atau terlihat atau yang kamu sampaikan kepada the universe adalah more and more and more of this. Ya. The universe ini akan selalu menambah lebih sesuatu yang kamu dominan rasakan dalam kehidupan. Jadi, coba cek, apakah kamu lebih dominan banyak sedihnya, banyak khawatirnya, banyak insecure-nya, atau kamu lebih banyak grateful, bersyukurnya, bahagianya, lebih banyak bisa melihat sisi indah, sisi positifnya. Karena kamu tahu apa yang akan kamu dapatkan dari hasil kamu merefleksikan diri kamu. Lebih dominan apa nih? Karena ingat, yang dominan ini seperti perintah kepada the universe, dan perintah itu nggak bisa di-cancel oleh apapun. Perintah itu terdengar oleh the universe seperti more and more and more of this, please, gitu. Jadi kalau kamu berdoanya hal-hal baik, tapi dalam kehidupan sehari-hari kamu masih terlalu fokus dan mengeluhkan banyak hal dalam kehidupan kamu, yang terdengar oleh the universe ini bukan apa yang kamu berdoa ketika kamu beribadah, bukan. Tapi apa yang dalam kehidupan sehari-hari ini kamu rasakan secara dominan. Jadi kalau kamu lebih banyak bersyukurnya, dan the universe ini mendengar more and more and more of this, please. Ini seperti sebuah perintah yang the universe nggak bisa nolak. Oke, grup 3, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Thank you for this beautiful energy. Tetap belajar dan as always, I love you guys. Take care. I'll see you on the next video. See you.